Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maisan, NIM 2074201191, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak buruk akibat penebangan liar bagi lingkungan, yang mana mata kuliahnya adalah Hukum Lingkungan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang mampu menyediakan bahan-bahan kebutuhan dasar masyarakat. Mengupayakan pengelolaan hutan agar dapat menjamin kesinambungan pemanfaatan bagi masyarakat hutan dan segala isinya, bukan sekedar komoditi melainkan sebagai bagian dari sistem kehidupan. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna, yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Dalam kenyataannya, pemanfaatan hutan alam telah berlangsung sejak awal 1970-an, ternyata memberikan gambaran yang kurang mengembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasilan devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan, yang diperkuat oleh adanya penebangan liar atau yang biasa disebut dengan illegal logging. Tak heran Indonesia dijuluki dengan paru-paru dunia karena memiliki hutan yang sangat luas. Seiring dengan berjalannya waktu, julukan tersebut mulailah hilang dari Indonesia karena ulah manusia menebang hutan Indonesia. Illegal logging berasal dari dua kata, yaitu illegal dan lodging. Ilegal yang artinya tidak sah atau pemanenan yang tidak sah, sedangkan lodging adalah pembalakan. Sehingga dapat diartikan illegal logging adalah pembalakan yang tidak sah. Dampak penebangan liar. Kegiatan penebangan kayu secara liar tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dari berbagai aspek. Sumber daya hutan sudah rusak selama zaman Orde Baru, kian rusak dengan maraknya kegiatan illegal logging dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat illegal logging memiliki dimensi yang sangat luas, tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial, budaya, politik, dan lingkungan. Pembalakan liar atau illegal logging yang sering terjadi di Riau yang bukan hanya merugikan negara dalam hal tatanan hutan, melainkan merugikan negara dalam hal pemasukan pendapatan negara, yakni dalam hal pendapatan negara bukan pajak. Dampak dari kerusakan hutan dapat membuat lingkungan sekitar terkena banjir akibat gundulnya hutan atau berkurangnya produksi oksigen dan makin bertambahnya karbon dioksida yang justru berdampak pada pernapasan manusia. Dari perspektif ekonomi, kegiatan illegal logging telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber telah menyatakan bahwa kerugian negara akibat illegal logging adalah 30 triliun per tahunnya. Permasalahan ekonomi yang muncul akibat illegal logging bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya DR dan PSDH, akan tetapi akan berdampak pada perekonomian yang luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan produk di masa akan datang. Sebenarnya, pendapat yang didapatkan masyarakat dari illegal logging ini sangatlah kecil karena pendapatan besar didapatkan oleh pemilik dana atau cukong. Dampak penebangan liar terhadap lingkungan: hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat
pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produksi lahan, erosi dan banjir, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna yang langka seperti rusa, gajah, dan masih banyak fauna lainnya. Kurangnya pohon yang akan menghasilkan oksigen untuk bernafas, kurangnya sumber daya alam yang berasal dari hutan karena kelalaian masyarakat dalam bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Kesulitan penduduk memperoleh minyak tanah berdampak pada peningkatan penggunaan kayu bakar. Faktor pendorong illegal logging. Banyak faktor manusia untuk melakukan illegal logging. Di antaranya adalah keuntungan yang besar yang diperoleh dari illegal logging. Kenapa begitu? Karena illegal logging tidak membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melakukan illegal logging ataupun iuran-iuran dari oknum-oknum tertentu. Itu tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, biaya produksi kayu ilegal jauh lebih murah dibandingkan kayu legal. Yang kedua, kemiskinan. Faktor kemiskinan selalu dijadikan alasan bagi masyarakat sehingga sangat menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon, menggantungkan hidupnya dari aktivitas penebangan pohon ini karena himpitan ekonomi dan minimnya jumlah lapangan kerja, rendahnya pendidikan, serta keterampilan yang mereka miliki, lemahnya supremasi hukum. Illegal logging merupakan tindakan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, adanya kenyataan penerapan hukum tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan pada kebanyakan kasus, aparat penegakan hukum bekerja sama atau saling mendukung dengan pelaku illegal logging. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.